Setelah aku pergi, akankah aku dirindukan? Ada orang yang selalu dirindukan karena kehadirannya menenangkan. Ada orang yang dikenang karena ia pernah membawa cahaya. Namun ada pula yang justru membuat lega ketika ia tak lagi hadir. Video ini bukan sekadar renungan tapi perjalanan stoikisme tentang bagaimana belajar untuk dirindukan. Dengan kehadiran yang menenangkan, bukan menekan. Dengan diam yang bijak, bukan kata-kata yang menusuk. Dengan sikap sederhana, bukan kemewahan yang penuh pamer. Dengan ketulusan yang ringan, bukan ego yang memberatkan. Dengan menabur manfaat kecil, bukan mencari pengakuan besar. Jika kamu ingin hidupmu berarti, bukan hanya sekadar ada. Dan jika kamu ingin dikenang dengan rindu, bukan dengan keluhan, maka inilah saatnya kita belajar bersama. Belajar untuk dirindukan. Bagian 1. Mengapa banyak orang tak dirindukan? Bayangkan sebuah perpisahan. Seseorang meninggalkan kantor, sekolah, atau bahkan dunia ini. Ada yang ditangisi, dirindukan, disebut namanya berkali-kali dalam doa. Namun ada pula yang tak seorang pun peduli. Mengapa bisa begitu? Karena bukan waktu yang menentukan seberapa besar kita dirindukan. Bukan pula jabatan, harta, atau prestasi, melainkan jejak rasa yang kita tinggalkan pada orang lain. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, kehidupan yang baik adalah kehidupan yang selaras dengan alam, sederhana dan bermanfaat. Artinya, orang tidak akan merindukan seberapa banyak pencapaianmu, tapi bagaimana engkau membuat mereka merasa. Masalahnya banyak orang hidup dengan cara yang salah. Mereka ingin selalu terlihat hebat. Mereka sibuk mencari perhatian. Mereka berusaha menjadi pusat dari segalanya. Namun ketika mereka pergi, tidak ada yang merindukan. Yang tertinggal hanyalah jejak kesombongan, perasaan tertekan, dan bayangan tentang seseorang yang lebih sering membuat hidup orang lain berat. Stoikisme mengingatkan kita, yang di luar kendalimu jangan kau kejar, yang dalam kendalimu itulah yang kau latih. Kerinduan orang lain padamu bukan hal yang bisa kau minta, namun bagaimana engkau berlaku, itulah yang bisa kau pilih. Bagian 2. Kehadiran yang menenangkan. Coba ingat seseorang dalam hidupmu yang selalu kamu rindukan. Apa yang kamu ingat darinya? Apakah karena ia pandai berbicara, atau karena setiap kali ia hadir, hatimu terasa lebih ringan? Kehadiran yang menenangkan adalah harta yang jarang dimiliki. Di dunia yang bising ini, orang-orang lebih sering bertemu dengan keributan, tuntutan, dan tekanan. Maka ketika ada seseorang yang menghadirkan ketenangan, ia akan selalu dirindukan. Seneca, filsuf Stoik, pernah berkata, orang yang tenang bukan berarti ia tidak pernah marah, namun ia tahu bagaimana menguasai dirinya ketika marah. Kehadiran yang menenangkan lahir dari ketenangan batin. Dan ketenangan batin hanya datang dari kemampuan menguasai diri. Orang yang belajar untuk dirindukan adalah orang yang melatih jiwanya. Ia tidak mudah bereaksi, tidak mudah tersulut, tidak mudah meledak. Ia seperti air yang mengalir, menenangkan, menyegarkan, dan memberi kehidupan pada sekitarnya. Bagian 3. Seni diam yang dirindukan. Kadang kita berpikir orang akan merindukan kita karena kata-kata kita. Namun kenyataannya banyak orang justru lebih merindukan diam kita. Mengapa? Karena diam adalah ruang. Ruang untuk orang lain bernapas. Ruang untuk orang lain bercerita. Ruang untuk hati orang lain merasa aman. Epictetus berkata, kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut, agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Orang yang dirindukan bukanlah mereka yang selalu bicara tanpa henti, tapi mereka yang hadir dengan telinga yang mendengar, yang ketika kita bersamanya kita merasa dihargai bukan dihakimi. Diam yang bijak seringkali lebih berharga daripada 1000 kata, dan seringkali orang merindukan bukan apa yang pernah kita katakan, tetapi bagaimana kita membuat mereka merasa nyaman dengan diam kita. Bagian 4. Sederhana, tapi bermakna. Ada sebuah ironi dalam hidup. Orang yang hidup sederhana seringkali lebih dirindukan daripada mereka yang hidup penuh kemewahan. Mengapa? Karena kesederhanaan membawa kehangatan, sementara kemewahan yang dipamerkan seringkali menimbulkan jarak. Bayangkan 2 orang, satu selalu pamer apa yang ia miliki, dan satu lagi selalu berbagi apa yang ia punya, walau sederhana.
siapa yang lebih dirindukan? Jawabannya jelas, yang sederhana. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup dengan cukup, tidak berlebihan, tidak haus akan pengakuan. Karena orang yang sederhana justru lebih mudah dicintai, lebih mudah dikenang, dan lebih dalam dirindukan. Bagian 5. Menjadi ringan, bukan beban. Kita semua pernah bertemu dengan orang yang terasa berat. Setiap kali ia hadir, ada energi negatif. Setiap kali ia berbicara, ada keluhan yang panjang. Setiap kali ia meminta, ada beban yang ditinggalkan. Orang seperti ini jarang sekali dirindukan, mereka justru dihindari. Belajar untuk dirindukan berarti belajar menjadi ringan. Ringan dalam sikap, ringan dalam ucapan, ringan dalam hati. Marcus Aurelius menulis, "Jadilah seperti batu karang yang tetap teguh saat ombak datang, bukan hanya bertahan, tapi menjadi tempat teduh bagi kapal yang terombang-ambing." Artinya, jadilah seseorang yang tidak menambah beban orang lain. Sebaliknya, jadilah tempat orang lain merasa lebih aman. Bagian 6. Menabur manfaat kecil. Kita sering berpikir bahwa untuk dikenang kita harus melakukan hal-hal besar. Padahal, orang justru lebih sering merindukan hal-hal kecil. Senyuman sederhana, ucapan, "Apa kabar?" yang tulus. Telinga yang mau mendengar. Bantuan kecil di saat orang lain sedang kesulitan. Hal-hal inilah yang meninggalkan jejak. Epictetus pernah menulis, "Jangan meremehkan kebaikan kecil, karena bagi orang lain, itu bisa jadi adalah sesuatu yang besar." Belajar untuk dirindukan bukan tentang menjadi pahlawan besar, melainkan tentang menjadi manusia kecil yang membawa kebaikan di keseharian. Bagian 7. Stoikisme, membiarkan buah tumbuh sendiri. Pohon tidak pernah berkata, "Lihatlah aku, rindukan aku, carilah aku." Ia hanya tumbuh, berakar, dan berbuah. Dan ketika buahnya manis, orang datang mencarinya dengan sendirinya. Begitu pula manusia. Kita tidak perlu meminta untuk dirindukan. Kita hanya perlu hidup dengan baik, sederhana, tulus, dan menenangkan. Kerinduan orang lain adalah buah alami dari pohon kehidupan yang kita jalani. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Kita bisa mengendalikan sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita. Namun kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang mengingat kita. Maka biarkanlah itu menjadi buah. Jangan kejar rindunya orang, kejar kebaikan dalam diri. Bagian 8. Hidup yang layak dirindukan. Pada akhirnya kita semua akan pergi, entah dari sebuah tempat, sebuah hubungan, atau dunia ini. Pertanyaannya, apa yang akan orang lain rasakan ketika kita pergi? Apakah mereka akan berkata, "Untung dia sudah tidak ada," atau justru, "Andai dia masih di sini"? Hidup yang layak dirindukan adalah hidup yang sederhana, tenang, dan bermanfaat. Hidup yang tidak hanya mengejar pencapaian, tapi juga menabur kebaikan. Hidup yang tidak hanya ingin diingat, tapi juga dirindukan dengan tulus. Belajarlah untuk dirindukan, bukan dengan mengejar perhatian, tapi dengan menabur kebaikan yang tulus. Karena pada akhirnya, bukan seberapa lama kita hidup yang membuat kita berarti, melainkan seberapa dalam jejak hati kita ditinggalkan di hidup orang lain. Ingatlah, hidup bukan tentang seberapa lama kita hadir, tapi seberapa dalam kita dirindukan ketika kita pergi.